Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Mudah-mudahan kalian yang sedang belajar di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa ucap syukur kita kepada Allah, marilah kita mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama ya, supaya kesehatan yang telah diberikan oleh Allah senantiasa diberikan kepada kita selamanya dan seterusnya. Mengucap hamdalah mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah, berjumpa kembali dengan Bu Nikmah hari ini dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadis. Nah, anak-anak sebelum mempelajari pelajaran Al-Qur'an Hadis hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bersama-sama ya, yang keras dan bersama-sama. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, materi kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah bacaan Al-Syamsiyah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bacaan Al-Qamariyah. Loh, lanjutan memang sambung Bu Nikmah? Memang dalam ilmu tajwid ada dua bacaan, Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Syamsiyah. Bacaan Al-Syamsiyah itu apa? Apakah masih ingat? Alhamdulillah ternyata masih ingat anak-anak. Bacaan Al-Syamsiyah adalah apabila huruf Al bertemu dengan 14 huruf Syamsiyah, maka pembacanya adalah suara huruf Al tidak terdengar ya, atau memasukkan suara Al ke dalam ke-14 huruf Syamsiyah. Contohnya seperti Asy-Syamsu, An-Naharu. Nah, huruf Al bertemu huruf Nun. Alif, Lam, dan Nun bertemu secara bersamaan dalam satu kalimat, berbunyi bukan Al-Naharu tetapi An-Naharu. Nah, tidak terdengar suara Al-nya kan. Nah, kali ini adalah bacaan Al-Qamariyah. Bagaimana Bu membaca Al-Qamariyah? Nanti kita bahas sama-sama ya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah pengertian bacaan Al-Qamariyah. Kedua, huruf Al-Qamariyah. Ketiga, cara membaca bacaan Al-Qamariyah. Keempat, contoh bacaan Al-Qamariyah. Dan yang nanti terakhir adalah latihan soal untuk kalian. Langsung saja ya, masuk ke materi yang pertama. Pengertian bacaan Al-Qamariyah. Nah, anak-anak, Al-Qamariyah secara bahasa artinya bulan, dari kata komar. Kalau Syamsiyah kemarin adalah matahari, Syam ya. Nah, kalau Al-Qamariyah artinya bulan. Secara istilah adalah apabila huruf hijaiyah Al atau Alif Lam bertemu dengan 14 huruf Qamariyah dalam satu kalimat. Saya ulangi kembali, apabila terdapat huruf Al atau Alif Lam bertemu dengan 14 huruf Qamariyah. Apa saja hurufnya? Nah, pembahasan yang kedua adalah huruf Al-Qamariyah. Ada 14 anak-anak. Apa saja ya? Alif, Ba, Jim, Ha, Kha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Mim, Waw, Ha, dan Ya. Mohon maaf itu bukan Ha ya, Ha ya, huruf Ha. Saya ulang kembali, Alif, Ba, Jim, Ha, Kha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Mim, Wawu, Ha, dan Ya. Nah, jumlahnya ada 14. Jadi apabila tadi huruf Al atau Alif Lam
bertemu dengan 14 huruf hijaiyah tersebut, maka disebut bacaan Al-Qomariyah. Cara membacanya bagaimana? Lanjut ya, cara membaca bacaan Al-Qomariyah berbeda dengan cara membaca bacaan Asy-Syamsiyah. Kalau Asy-Syamsiyah kemarin, bunyi huruf al-nya itu tidak terdengar, masuk ke dalam huruf Syamsiyah. Sedangkan membaca Al-Qomariyah adalah yang pertama, harus jelas. Membaca bacaan Al-Qomariyah adalah harus jelas. Jadi bunyi suara al atau alif lam tadi terdengar sangat jelas. Kemudian bunyi bacaan Al-Qomariyah biasa disebut dengan izhar qomariyah. Nah, dari kata izhar anak-anak, izhar itu artinya jelas. Jadi cara membaca bacaan Al-Qomariyah adalah secara jelas. Bunyi huruf al-nya terdengar sangat jelas. Biar lebih paham lagi, diulangi sama Bu Nikmah sekali lagi ya. Cara membaca bacaan Al-Qomariyah adalah harus jelas. Bunyi atau suara huruf al atau alif lam terdengar sangat jelas. Apabila huruf al tadi bertemu dengan 14 huruf hijaiyah Qomariyah, apa saja? Alif, kemudian ba, jim, ha, kha, fa, qaf, kaf, wawu, ha tadi, bunyi huruf al-nya akan terdengar oleh telinga kita. Nah, bunyi bacaan tadi disebut dengan izhar qomariyah. Sebagai mudahnya, langsung ya, Bu Nikmah punya contoh untuk kalian. Contoh bacaan qomariyah. Di situ ada huruf al, kemudian bertemu dengan huruf ghain. Bunyinya adalah al-ghafuru. Alif lam atau al bertemu dengan ghain dalam kalimat al-ghafuru. Nah, dengar enggak suara al-nya? Dengar ternyata ya, al-ghafuru. Kalau Asy-Syamsiyah kemarin al-nya tidak terdengar. Alif lam bertemu dengan nun, an-naharu. Nah, tidak terdengar huruf al-nya, padahal di situ ada tulisan alif lam dan nun, tetapi suara huruf al-nya tidak terdengar. Sedangkan kalau qomariyah, suara huruf al-nya terdengar sangat jelas. Diulang lagi sama Bu Nikmah. Alif lam bertemu dengan ghain menjadi kalimat al-ghafuru. Diulang lagi, al-ghafuru. Contoh yang kedua, alif lam bertemu dengan huruf ha dalam kalimat al-halimu. Al-halimu. Nah, dengar tidak suara al-nya? Dengar ya, sangat jelas. Kemudian contoh yang ketiga, alif lam bertemu dengan kaf, al-kabiru. Al-kabiru. Nah, suara al-nya juga terdengar lagi. Contoh yang terakhir, alif lam bertemu dengan huruf ain. Contoh kalimatnya al-alimu. Al-alimu. Nah, dari empat contohnya Bu Nikmah tadi, sudah paham enggak anak-anak? Kalau belum paham, diulang lagi sama Bu Nikmah satu kali lagi ya, supaya sangat jelas sekali. Huruf al bertemu dengan huruf ghain menjadi kalimat al-ghafuru. Al-ghafuru. Nah, suara huruf al-nya terdengar. Alif lam bertemu dengan ha menjadi kalimat al-halimu. Al-halimu. Nah, dengar lagi kan suara al-nya? Lagi. Al bertemu dengan huruf kaf. Al-kabiru. Al-kabiru. Al-nya terdengar. Alif lam bertemu dengan ain. Al-alimu. Al-alimu. Nah, itu tadi adalah contoh dari bacaan Al-Qomariyah. Kira-kira kalau Bu Nikmah bertanya, bacaan Al-Qomariyah itu terdengar sangat jelas. Hurufnya ada berapa?
Nah, pinter sekali, ada 14. Baik anak-anak, tadi penjelasan tentang bacaan Al-Qamariyah. Selanjutnya ada evaluasi untuk kalian. Silakan anak-anak mencari contoh bacaan Al-Qamariyah pada surat Al-Qadar. Kemudian tulis jawabannya di buku tugas kalian. Tahu surat Al-Qadar? Kalau anak-anak belum tahu, silakan anak-anak bisa membuka juz amma. Contoh bunyi bacaan suratnya adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu ya. Di situ ada contoh dari bacaan Al-Qamariyah. Silakan anak-anak cari. Kalau bertemu 3 bacaan Qamariyah, silakan ditulis 3. Kalau ada 4, 5 atau seterusnya, silakan ditulis semuanya. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anakku, terima kasih atas pelajaran Al-Quran Hadis hari ini. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Untuk mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali.